Guys, kenalin, nama gua Firman. Gua merupakan mahasiswa pendidikan fisika di salah satu kampus di Indonesia. Ya, sama seperti mahasiswa lainnya, gua pun memiliki banyak tugas yang harus gua selesaikan. Nah, kenalin juga ini teman sekamar gua namanya Putra. Ya, walaupun hobinya dia main game, dia itu merupakan mahasiswa KPI yang jago banget di bidang multimedia. Putra, tahu nggak? Tahu apaan? Kan di jurusan gua tuh ada yang namanya PRI, Pekan Raya Ilmiah. Jadi itu kayak semacam acara besar jurusan. Terus di situ ada banyak lomba-lomba gitu. Terus, Nah kan di situ ada lomba video pembelajaran. Gue kayaknya mau ikut dah. jadi maksudnya lu mau dibantuin gitu kan? Ya lu tahu kan gue nggak bisa bikin video yang bagus. Bantuin lah gitu. Wait, gue mau kuis dulu. Oke, lomba video pembelajaran. Emang lu mau ngebahas tentang apaan di fisika? Iya sih, fisika materinya banyak. Gue ambil materi apa ya? Atau enggak ini aja nih, tadi gue main air tuh di WC. Bahas tentang air aja gimana? Air. Air berarti fluida ya. Oke deh, boleh gue ambil materi fluida. Nah terus habis itu gimana? Kalau kita mau bikin video kita harus ngapain dulu? Nah iya, jadi tuh kalau kita mau buat video, sebelum kita buat video, pertama-tama kita harus bikin naskahnya dulu gitu. Oh naskah ya. Wait, berarti gue bikin file baru dulu. Berarti mulai dari salam berarti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan nggak sakit ya, agar kita semua bisa belajar dengan semangat. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi kan terkait mengenai masalah air. Nah, kenapa? Karena di kehidupan kita sehari-hari, kita sudah sering bertemu dengan air. Mulai dari minum, makan, mandi, mencuci, dan lain-lain itu ada kaitannya dengan air. Nah, kalau kita bicara tentang air, pasti itu erat kaitannya dengan masalah fluida. Nah, teman-teman tahu nggak fluida itu apa? Fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir, yang mana di sini secara umum terdiri dari zat cair ataupun zat gas. Nah, teman-teman pasti nggak asing kan dengan istilah aliran air ataupun aliran udara? Oh, berarti benda padat nggak termasuk fluida ya? Bentar, gue belum selesai. Nah, pertanyaan yang bagus. Benda padat tidak termasuk ke dalam fluida. Karena tadi, benda padat itu tidak dapat mengalir. Nah, tapi ada loh benda padat yang termasuk ke dalam fluida. Teman-teman bisa nebak gak? Pasir dapat dikatakan sebagai fluida. Mengapa? Ya, karena pasir ini dapat mengalir. Teman-teman dapat melihat contohnya pada jam pasir. Nah, pada jam pasir, pasir yang terdapat pada wadah atas itu akan mengalir ke wadah yang ada di bawah. Nah, teman-teman, fluida ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu fluida statis, dan yang kedua yaitu fluida dinamis. Nah, fluida statis merupakan kondisi fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis merupakan kondisi fluida dalam keadaan bergerak. Pertama, kita akan membahas mengenai fluida statis. Beberapa konsep fisika yang dibahas dalam fluida statis, itu yang pertama ada tekanan hidrostatis, terus ada prinsip Archimedes, dan yang terakhir ada hukum Pascal. Kita bahas yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Jika kita membicarakan terkait tekanan, maka itu berarti kita membicarakan tekanan secara umum pada semua zat. Namun jika kita membahas terkait tekanan hidrostatis,
maka itu berarti tekanan yang berlaku secara khusus pada zat cair. Nah, teman-teman yang jago renang pasti pernah ngerasain kan, semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita itu akan terasa semakin berdengung. Nah, ini karena tekanan yang diterima telinga kita itu akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Nah, teman-teman bisa melihat persamaan pada tekanan hidrostatis berikut. pH atau tekanan hidrostatis merupakan hasil perkalian antara ρF, G, dan H. ρF merupakan massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Ingat, bukan ketinggian ya, hanya itu merupakan kedalaman. Kedalaman suatu titik dari permukaan zat cairnya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwasanya semakin besar nilai H, semakin besar nilai kedalaman suatu benda, maka nilai tekanan hidrostatisnya pun akan semakin besar. Yang kedua yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes menjelaskan apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat seberat fluida yang dia pindahkan. Nah, misalkan di sini kakak ada sebuah benda. Nah, misalkan benda ini kakak celupkan ke dalam air, maka dia akan mengalami gaya angkat, dorongan ke atas. Berapa besar gaya angkatnya? Itu seberat fluida dengan volume yang sama dengan benda ini. Nah, persamaannya sendiri kurang lebih sebagai berikut. Fa atau gaya angkat Archimedes merupakan hasil kali antara ρF, rho fluida atau massa jenis fluida, dikalikan dengan G, percepatan gravitasi, dikalikan dengan V, volume benda yang tercelup. Nah, sini teman-teman bisa melihat bahwasanya nilai gaya angkat Archimedes ini, nilai Fa, dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup ke dalam suatu fluida. Melalui hukum Archimedes ini pun kita dapat mengetahui penyebab suatu benda itu dapat tenggelam ataupun terapung. Nah, singkatnya, suatu benda itu dapat tenggelam karena massa jenis benda tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida. Sedangkan benda itu dapat terapung karena massa jenis benda tersebut itu lebih kecil dibandingkan massa jenis fluida. Nah, kalau massa jenisnya sama antara massa jenis fluida dan benda, maka benda tersebut akan melayang. Baik, selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang kita berikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup, maka itu akan diteruskan ke segala arah. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah melihat atau enggak menggunakan langsung pompa hidrolik. Nah, terkait gambar dan persamaannya, teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Jadi, ketika kita memberikan gaya pada penampang satu yang memiliki luas yang kecil, itu akan diteruskan ke penampang dua yang memiliki luas yang lebih besar. Nah, sehingga output gaya yang dihasilkan pada penampang dua itu akan lebih besar juga. Bentar coba, kan tadi gue mainin keran tuh di WC. Emang gitu nggak termasuk fisika? Bentar, ini masih panjang. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fluida dinamis atau fluida dalam keadaan bergerak. Di sini kita akan membahas terkait dua hal, yaitu persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Persamaan kontinuitas. Nah, persamaan ini berbunyi hasil perkalian antara kecepatan aliran suatu fluida terhadap luas penampang yang dilaluinya itu ialah konstan atau tetap. Nah, mungkin teman-teman pernah nih ketika menyiram tanaman pakai selang di sore hari atau enggak pagi hari, ketika teman-teman memencet selangnya itu, airnya bertambah cepat. Itu ada penjelasan fisikanya teman-teman, yaitu melalui persamaan kontinuitas. Terkait gambar maupun persamaannya, teman-teman bisa melihat sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat hubungan antara dua buah penampang yang dilalui fluida. Jadi, karena hasil perkalian antara A luas dan V kecepatan untuk konstan tetap nggak berubah, maka misalkan jika A atau luasnya itu bertambah besar, maka V atau kecepatannya itu akan mengecil. Begitupun sebaliknya, jika A luasnya itu mengecil,
maka V atau kecepatannya itu akan semakin bertambah besar. Nah, selanjutnya ada asas Bernoulli. Asas Bernoulli ini berbunyi, semakin besar kecepatan fluida pada suatu penerapan, maka tekanannya itu akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, contoh penerapan asas ini dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sering jumpai pada... Nah, benar tuh, aplikasi Bernoulli itu pada penyemprot obat nyamuk. Lah, emang ya? Padahal kan gue cuma nyemprot nyamuk. Ya, benar sekali. Contoh penerapan asas Bernoulli ini yaitu pada penyemprot obat nyamuk atau parfum. Nah, teman-teman bisa melihat gambar berikut. Jadi, ketika udara melewati pipa pertama dengan kecepatan lebih tinggi, maka akan menyebabkan tekanannya itu lebih rendah dibandingkan dengan pipa kedua. Sehingga cairan pada pipa kedua itu akan tersedot ke pipa pertama dan mengalir keluar. Nah, mengapa? Ingat lagi bahwasanya fluida itu mengalir dari tempat yang memiliki tekanan lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah. Enter. Oke, selesai. Nah, Putra udah jadi nih. Gimana? Coba lihat ini. Oke, bentar ya, gue lihat dulu. Kalau gue oke sih. Paling ntar gue bantu kalau udah mau ambil gambar. Gimana? Mau ambil gambar sekarang? Lah, kan videonya udah selesai di luar. Oh iya ya, gue lupa kalau video ini udah diambil gambarnya terus udah diedit. Nah, teman-teman, itu tadi serangkaian materi yang telah kita bahas terkait mengenai masalah fluida. Singkatnya, fluida itu merupakan suatu zat yang dapat mengalir yang terdiri dari fluida statis dan fluida dinamis. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Ingat, jangan lupa untuk selalu belajar. Like, komen, dan share video ini jika memang bermanfaat. Selamat dan sukses untuk PRI Pekan Raya Ilmiah Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.